Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 memenuhi tugas akhir mata kuliah rekayasa perangkat lunak lanjut. Kali ini kami mengangkat aplikasi si angkot atau sistem informasi angkutan kota. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Musa dan rekan saya Ahmad Amin Yahya dan juga Muhammad Taufik Rahman. Kenapa kami mengambil tema angkot? Karena dulu angkot ini jaya di masanya, dan kini merana karena pergeseran teknologi. Dari tahun ke tahun angkutan kota semakin merana hingga masih menjadi pilihan terakhir untuk bepergian. Ruang jalan kini semakin besar, diisi oleh motor dan mobil-mobil, bukan hanya lalu lalangnya melainkan juga untuk parkiran. Permasalahannya antara lain, ini kami merumuskan permasalahan pada tanggal 23 September 2020. Yang pertama, semakin menipisnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi. Kenapa orang-orang sekarang malas menggunakan karena jadwal yang tidak bisa dipastikan, sehingga penumpang menjadi malas untuk menggunakan moda transportasi. Yang ketiga, ada rute yang membingungkan karena tidak mendapatkan kepastian rute yang akan dituju. Dan juga masalah keempat adalah kemudahan mencicil sepeda motor dan mobil, sehingga masyarakat sekarang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi. Dari permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, kami mencoba untuk memberikan solusi terhadap para supir angkot yang sekarang ini makin sepi penumpang dengan membuat sebuah aplikasi untuk masyarakat mendapatkan informasi kepastian rute, nomor angkot, dan berapa lama user menunggu angkot yang ditunggu. Fitur-fitur dari aplikasi kami antara lain yang pertama adalah titik posisi user. Fitur ini berfungsi untuk menentukan titik user atau lokasi user saat fitur ini diaktifkan, berguna untuk memberi lokasi user dari titik awal. Kedua, ada search atau pencarian rute. Fitur ini berfungsi untuk mencari rute tujuan dari titik user ke lokasi titik tujuan, sehingga dapat memberikan informasi berapa lama waktu yang dibutuhkan user untuk sampai di titik tujuan, dan juga berapa biaya yang harus dikeluarkan. Yang terakhir, informasi angkutan umum terdekat. Fitur ini untuk mengetahui posisi keberadaan angkutan umum yang akan lewat pada jalur titik posisi user. Oke, kemudian alur proses penggunaan angkot. Itu yang pertama, user menginstal aplikasi angkot. Kemudian user melakukan pendaftaran si angkot untuk melakukan login pada aplikasi, hingga nantinya setelah isi user login maka akan muncul tampilan halaman awal aplikasi. User memasukkan titik lokasi awal dan lokasi tujuan untuk informasi rute dan angkutan umum terdekat yang akan mengambil titik awal user, dan memunculkan informasi berapa waktu yang ditempuh untuk sampai di tujuan. Untuk selanjutnya, rancangan tampilan dari si angkot. Tampilan awal dari si angkot yaitu kita akan ditampilkan halaman login dan registrasi. Jika yang belum mempunyai akun si angkot bisa untuk registrasi terlebih dahulu, tetapi jika sudah mempunyai akun kita bisa langsung masuk ke login sekarang. Tampilan halaman registrasi. Pada tampilan ini, jika belum punya akun di angkot, kita diharuskan untuk meregistrasi sebelum menggunakannya, yaitu mengisi nama lengkap, mengisi email, lalu password. Setelah registrasi, kita akan dikembalikan ke halaman login. Pada halaman ini, kita harus login untuk menggunakan aplikasi tersebut, yaitu dengan mengisi email, lalu isikan password yang telah dibuat tadi.
Setelah itu klik login. Setelah login, kita akan ditampilkan dengan halaman utama saat terlogin yang berisi tentang informasi apa saja yang ada di aplikasi si angkot tersebut, seperti feed, profil, map, rute, pembayaran, alternatif untuk pemasaran sudah ada di ponsel ini. Setelah kita menekan nantinya, fitur yang pertama yaitu tampilan map. Dalam menu tampilan map ini kita dapat mengisi form posisi saat pengguna berada dan mengisi form untuk tujuan yang akan kita kunjungi. Fitur yang kedua yaitu fitur route. Pada fitur route ini kita akan ditampilkan dengan data dan lokasi angkot terdekat. Saat kita mengklik tombol lokasi angkot terdekat, maka akan muncul beberapa angkot terus nomor angkot yang akan melewati jalur kita. Jadi kita tahu angkot nomor berapa saja yang akan kita naiki untuk sampai ke tujuan. Setelah mengklik tombol angkot terdekat, akan ditampilkan dengan beberapa nomor angkot yang tertera di sini, yaitu angkot 1, angkot 3, dan angkot 4. Ini juga menampilkan informasi tentang jalur yang dilalui oleh si angkot tersebut. Setelah itu kita akan memilih angkot mana yang kita naiki. Contohnya kita klik angkot 3, maka akan muncul tampilan orderan ini. Kita lihat dari tarifnya, ini menjadi informasi tentang tarif naik angkot tersebut. Informasi tersebut yaitu tahunan ke Senenan ke Jepara itu dengan tarif Rp5.000. Di sini juga bisa menghubungi si supir untuk bertanya posisi angkot tersebut atau mengirim pesan tentang posisi angkot tersebut. Setelah itu kita akan disuruh memilih metode pembayaran. Contohnya di sini adalah pembayaran PayPal. Jika informasi tersebut sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si pengguna, maka akan diharuskan untuk kita mengklik tombol pesan. Setelah kita memilih angkot dan memesan di angkot tersebut, maka kita akan dialihkan ke halaman seperti gambar di samping yang berisi rute yang akan kita lalui. Oke, ada tantangan di menu pembayaran seperti gambar yang terlihat di samping. Ada beberapa menu pembayaran yaitu PayPal, Google Pay, dan Apple Pay. Dalam menu pembayaran ini kita menggunakan pembayaran metode dengan e-money seperti PayPal tadi, Google Pay, dan Apple Pay, dan seterusnya dan lainnya untuk mempermudah atau mempercepat kita dalam pembayaran saat menaiki si angkot tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tampilan halaman profil. Seperti yang lihat gambar di samping, halaman profil ini berisi tentang data diri kita berupa nama, akun, nomor HP, foto, dan juga orderan atau pemesanan angkot yang kita pilih, serta ada informasi sisa saldo yang ada di akun kita. Kemudian yang selanjutnya adalah gambaran halaman feed. Halaman feed ini berisi tentang berita-berita atau informasi yang berada di jalur yang akan dilalui oleh angkot, sehingga kita berita ini bersifat real time ya.
user atau pelanggan yang naik angkot bisa dapat menambahkan berita tersebut, sehingga berita ini menjadi real time, dapat mempermudah kita mengetahui apakah jalur yang akan dilalui oleh angkot yang kita naiki ada masalah atau tidak, yang bisa menyebabkan kita terlambat untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya adalah tampilan informasi. Halaman ini berupa informasi tentang rute, informasi tentang angkot, bantuan, pusat bantuan, dan FAQ. Di halaman ini kita bisa mendapat bantuan dengan cara kirim pesan dengan admin untuk mengetahui masalah apa sih yang kita dapatkan dalam menggunakan aplikasi angkot ini, sehingga kita bisa dengan bantuan ini kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengoperasikan aplikasi si angkot tersebut ini dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah informasi si angkot yang berada pada menu informasi tadi. Di bagian informasi angkot ini ada informasi tentang angkot nomor berapa dengan jalur yang akan dilaluinya, serta rating dan juga kepuasan pelanggan dalam menaiki angkot tersebut. Kita akan mendemokan aplikasi yang telah kita rancang sesuai yang ada yang kita presentasikan tadi. Tampilan awal kita akan dikasih tentang screen. Pada tampilan ini silakan diklik dimanapun untuk melanjutkan ke tampilan selanjutnya. Pada tampilan ini kita diharuskan untuk registrasi dan login. Untuk registrasi yang belum punya akun silahkan registrasi terlebih dahulu, isi nama lengkap, email, dan password. Setelah itu registrasi, nanti akan dilanjutkan ke login. Setelah mengisi email, password, lalu kita akan mengklik login, maka akan dihadapkan ke tampilan home. Pada tampilan ini kita punya beberapa fitur, yaitu mouse, root, dan information. Nah, untuk navigasi di bawah, sini ada home, feed, dan profil. Kita satu-satu, yaitu satu maps. Di sini maps untuk menampilkan peta dari Jepara. Di sini kita bisa mengklik untuk di koordinat pengguna, dan di sini kita bisa memilih jalur untuk titik koordinat yang kita tuju. Fitur selanjutnya yaitu route. Di sini route akan menampilkan status angkot terdekat dengan lokasi kita. Nah, di sini kita bisa klik ini, dan di sini muncul angkot 1, angkot 3, dan 4. Di sini kita untuk memesan sebuah angkot, tentunya kita klik 3. Di sini akan memunculkan informasi tentang angkot 3, informasi tujuan dari angkot tersebut, dan untuk tarifnya. Di sini ada kel, ada untuk panggilan, untuk chat, untuk mengecat di angkot tersebut. Jika sudah terpenuhi dan melihat jalur di atas ini sudah sesuai, maka kita akan diharuskan memilih metode pembayaran. Ini contohnya kita menggunakan metode pembayaran PayPal. Setelah itu kita klik pesan, maka akan menampilkan peta jalur kita dan fitur-fitur panggilan dan chat untuk si angkot. Di sini ada informasi tujuan angkot juga. Setelah itu, jika kita kembali ke home, maka ada informasi notif pemesanan di sini. Jika kita klik, maka akan kembali ke sini. Selanjutnya adalah ada di sini ada information di sini adalah informasi rute seperti yang di Maps tadi. Dan di dalam informasi ini ada informasi angkot. Di sini
berada di ada informasi tentang angkot 1, angkot 2, angkot 3 dan seterusnya nantinya. Dan di sini ada informasi tujuan dan tarif untuk tujuan tersebut. Kembali di informasi ini ada help center untuk kita para pengguna kalau mau lihat admin jika ada kendala dalam aplikasi atau bug di aplikasi, kita bisa menghubungi help center. Dan bug di sini berisi tentang informasi tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, dan fitur selanjutnya adalah feed. Di feed ini kita bisa menambahkan informasi tentang kejadian saat kita melintasi jalur angkot kita, bisa menambahkan cari informasi tentang kejadian kecelakaan, informasi tentang banjir-banjir, kita akan bisa mengetahui dari feed ini. Dan fitur selanjutnya adalah profil. Di profil ini kita juga bisa mengetahui isi saldo kita, terus ada nama, email, dan nomor HP, dan bisa berisi nomor WA juga. Di sini ada pembayaran. Di sini pembayaran ada beberapa pilihan, yaitu Apple Pay, Google Pay, dan PayPal, dan Mastercard. Di sini pesan tadi, ketika kita masih punya pesanan, maka akan ke halaman pesan. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata baik yang sengaja ataupun tidak, kami mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.